Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roba dengan NIM 2014050027. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 proses pembentukan bahasa. Jadi, ada 4 proses dalam pembentukan bahasa. Yang pertama itu ada namanya konseptualisasi, kemudian yang kedua ada namanya itu formulasi, kemudian yang ketiga ada namanya artikulasi, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada namanya self mentoring. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada namanya konseptualisasi. Nah, konseptualisasi itu ya kita mengkonsepkan sesuatu, apa yang ingin kita katakan atau apa yang ingin kita lakukan dalam suatu fenomena. Nah, seperti kita sebut dalam contoh aja ya. Nah, yang pertama tuh misalnya kita ini ingin membeli somai. Nah, ketika kita ingin membeli somai, itu kita konsepkan dulu apa yang ingin ketika kita ingin beli somai itu gimana cara kita beli somai, apa yang ingin kita ucapkan, bagaimana cara kita ucapkan, itu kita konsepkan dulu di dalam otak atau pemikiran kita. Nah, setelah terkonsep itu ada namanya formulasi yang kedua, atau proses pembentukan bahasa yang kedua, formulasi. Nah, setelah terkonsep nanti kita bentuk, kita susun misalnya nih mau beli somai, kita susun gimana cara kita mau bilang bang beli somai, atau beli somai bang, atau somainya ada. Nah, kayak gitu. Jadi kita susun dulu kata-kata yang udah terkonsep dalam pemikiran kita tadi. Nah, setelah terkonsep, setelah terformulir atau tersusun, nah ada pembentukan bahasa yang ketiga yang namanya artikulasi. Nah, artikulasi itulah nada, atau ya nada bagaimana cara kita mengucapkan kalimat tersebut. Misalnya nih seperti beli somai. Setelah konsep, formulir, nada. Nah, misalnya orang abang yang jual penjual somai tadi orang tua, kan nggak mungkin tuh kita bilang kek beli somai. Nah, tidak mungkin. Tapi jadi kita konsepkan juga bagaimana nada yang akan kita ucapkan ketika kita ingin beli somai. Jadi misalnya kakek beli somai, somainya ada kek, ya kayak gitu. Itu konotasi artikulasinya teman-teman. Nah, setelah udah terartikulasi, sudah terkonsep, sudah terformulate, juga artikulasinya juga sudah tepat. Nah, yang terakhir itu ada self mentoring. Nah, self mentoring itu kita mementor apa yang ingin kita ucapkan tadi, udah betul nih. Nah, udah betul nggak nih? Ini nadanya udah betul nggak? Ini konsepnya udah betul nggak? Atau susunan kalimatnya udah betul tidak? Nah, misalnya bang beli somai. Nah, itu udah betul tidak? Nah, jadi kita itu di situ mementor lagi atau melihat kembali kalimat yang ingin kita ucapkan itu sudah pas pada konsepnya, sudah pas pada situasi dan kondisinya tidak. Nah, ketika sudah pas, nah itulah bahasa yang sudah kita bentuk dari 4 proses tadi. Nah, jadi itulah teman-teman 4 proses dari pembentukan bahasa. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.